Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan sehari sebelum liburan long weekend ya Bapak Ibu. Yaitu tanggal 22 Mei, yaitu hari trading ke-87, mudah-mudahan tidak salah. Kemarin sebelum liburan kita ada alert yaitu Agro dan KLBF. Jadi saya juga eh, kemarin keluar kota liburan bersama keluarga lah. Jadi glamping, kita ada glamping, lumayan berkesan juga. Nah, sudah balik kembali, kita mempersiapkan market untuk nanti Senin depan. Mudah-mudahan persiapannya cukup matang. Oke, dia Bapak Ibu. Kalau kita lihat regional market agak mix ya kemarin itu beritanya. Nah, ini saya tidak dapat dari website EDEC, maka saya ambil dari RTI saja, dari RTI ya. Jadi saya disclose di sini RTI. Bagaimana intraday kemarin Bapak Ibu cukup volatil. Dia pembukanya naik, lalu dia turun, dia naik, session 2, baru dia turun, di pre-closing ada sedikit naik Bapak Ibu. Kita lihat IHSG naik 0,51 dan sini catatan pentingnya asingnya keluar 500 miliar. Sektor pendorongnya adalah energi, non-cyclical, teknologi Bapak Ibu. Kalau kita lihat asingnya masuknya tidak terlalu signifikan di TPA, semuanya tidak signifikannya. Ada sedikit masuk di Adaro 34 miliar cuman, tapi keluar besarnya di Bank Mandiri, BBNI, BBRI, dia di atas 100 miliar keluarnya Bapak Ibu. Kita kalau yang mau buy on weakness untuk saham-saham ini mungkin bisa cari zona demand-nya lah atau nunggu asingnya mereda. Selama asingnya keluar di big bank ini ya mungkin dia masih tekanan supply-nya makin kuat. Oke, gitu dia Bapak Ibu. Mandiri sama Antam dia sedikit saja keluarnya di bawah 100 miliar. Oke, itu dia trading snapshot Bapak Ibu. Ada alertnya mulai jam 10 yaitu Agro dan ada KLBF ya jam 15 jam 3 sore. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Alert ini terkirim secara sekuensial, dia melalui Telegram bot, di belakangnya adalah machine learning, dia terkirim, maksudnya sekuensial, dia ada waktunya, bisa saja Agro ini muncul jam 10 dia alert, jadi alert itu baru muncul mulai jam 10, ya, jadi sebelum jam 10, misalnya jam 9 lewat 1, ada satu yang melesat, dia tidak hitung, ya, dia tunggu datanya masuk, 1 jam setelah market buka baru dia ada alert. Terkirimnya ke Telegram bot, ini dia Telegram bot Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa akses nanti Telegram botnya ada di deskripsi video, lalu juga di situ ada bot chatnya untuk menganalisa saham. Ada juga perintah baru, saya baru berikan juga. Kadang-kadang saya tambahkan kalau ada ide bagus atau menarik, tidak hanya terkait dengan trading, yang baru ini ada namanya Senki. Dia untuk income statement, jadi lumayan lah untuk nambah-nambah. Walaupun itu bukan fokus dari pengembangan robot ya. Ada Telegram channelnya, Bapak Ibu bisa join juga Telegram channelnya untuk umum. Ini adalah update ya Bapak Ibu. Kalau saya ada update bot, ada ide, seperti kemarin saya ada ide untuk Breeze ya, saya postingnya ke Telegram channel. Websitenya silahkan dikunjungi, juga sosial medianya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan channelnya berkembang, bermanfaat untuk semua. Bapak Ibu selalu mendapatkan ide-ide terbaru. Oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia ya. Jungkir balik, profit, stop kena stop loss bertubi-tubi dan sebagainya dalam proses pembelajaran saya. Selama 18 tahun saya coba sharing ya. Terutama mazhab saya trading sebagai tradernya bermazhab mengacu ke volume price analysis ya. Mungkin nanti ada yang berbeda sedikit Bapak Ibu. Selama ini yang diyakini tidak apa-apa. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Bapak Ibu nanti kalau menonton video ini jadikan saja sebagai second opinion ya. Second opinion karena prinsipnya kita tidak boleh percaya dengan analisa siapapun. Tidak boleh percaya. Kita hanya boleh percaya analisa sendiri yaitu first opinion ya. First opinion. Bapak Ibu, bagaimana cara mendapatkan first opinion? Lakukan sendiri. Practice make perfect. Jadi Bapak Ibu nanti bisa contoh apa yang saya lakukan analisanya. Lalu Bapak Ibu praktekkan sendiri. Mungkin sahamnya bukan Agro, bukan KLBF yang Bapak Ibu pegang. Bisa saham yang lain. Nah, caranya yang sama. Urutan-urutannya. Nanti kalau belum terbiasa dengan melakukan analisa, lama-lama insya Allah biasa ya. Insya Allah bisa lah. Karena tidak ada cara lain, kita harus praktek kalau untuk melakukan analisa saham itu. Tidak boleh hanya mendengar saja. Oke ya, jadi disclaimer-nya on, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing, harus punya trading plan dan money management yang baik. Oke, ini perintah baru Bapak Ibu sudah saya posting. Sebenarnya ini berapa hari berapa minggu ya, seminggu lebih.
sudah saya announce ke beberapa orang secara personal, juga kepada grup alumni workshop trading as business sudah saya minta tolong untuk dites. Sepertinya tidak ada komentar. Nah, ini perintah barunya adalah disebut dengan sign key diagram. Sudah ada tutorialnya, Bapak Ibu bisa nonton nanti. Itu terkait karena saya tertarik dengan ada di Google tuh bentuk-bentuk seperti ini gambarnya. Jadi saya bikin saja, ternyata itu namanya sign key diagram, dan umumnya untuk income statement dan laporan keuangan lainnya. Perintahnya adalah SKF. SK artinya sign key, F artinya full year ya. Nanti mudah-mudahan kalau kuartaral kita bisa tambah. Ini nama kodenya. Misalnya SK BSD, Bapak Ibu akan mendapatkan diagram seperti ini, menunjukkan bagaimana income statement itu dari revenue sampai net income secara simpel ya. Mungkin kalau bikin rumit ya bisa rumit saja gitu. Lagi pula saya kan backgroundnya sebagai trader, tidak terlalu penting yang begini-beginian, tapi saya tahu ternyata BSD itu revenue-nya 13% meningkat year on year, dan net income-nya ternyata lebih rendah 15%, seperti itulah kira-kira kasarnya saja. Mau tahu cost terbesarnya apa sih gitu, operating expense-nya apa sih gitu, seperti itulah informasi. Daripada baca lembar-lembar laporan keuangan kan, income statement kan pusing juga gitu, atau baca yang sudah jadi table-nya juga kan pusing. Kalau ini kan enak, warna hijau adalah duit profit, warna merah adalah duit keluar gitu. Silakan nanti kita coba juga Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Sekarang kita sudah masuk ke Telegram bot Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa akses, nanti linknya ada di deskripsi video ya. Jadi Bapak Ibu bagi yang pertama kali menggunakan robot ini bisa ketik perintah untuk daftar perintah yang tersedia. Bapak Ibu ketik masuk ke robotnya. Nanti ada trialnya, Bapak Ibu ketik help. Help ini adalah perintah yang tersedia ya. Jadi beberapa perintah yang tersedia, saya mau cek juga yang SQ sudah ada ya. Sankey diagram income statement full year. Jadi Sankey nanti bisa, dan ini beberapa perintah ya yang biasa saya gunakan, mulai dari rotasi bintang, volume price, sampai screening saham. Lalu ada hourly, ada weekly, juga ada monthly. Untuk rotasi bintang, sektornya 1 sampai 11. Tutorialnya juga Bapak Ibu bisa akses. Tutorial sudah ada bagi Bapak Ibu yang pertama menggunakan. Ini Sankey sudah saya masukkan ke sini, Bapak Ibu bisa akses. Speedometer juga sudah ada. Bagi yang tidak sempat ikut workshop volume price analysis, sudah ada sebagian tutorialnya di sini ya. Oke, itu saja. Mumpung libur, ya jadi saya bisa jelaskan ini, waktunya juga adalah kalau dibandingkan aftermarket close di hari biasa. Oke, seperti biasa apa yang kita lakukan? Pertama kita akan cek ya, Bapak Ibu, dalam aftermarket close kita akan melakukan analisa setelah marketnya tutup atau datanya end of day. Sudah tidak berubah lagi. Tidak pakai data intraday biasanya. Kalau intraday saya quick analysis saja, tetap saya akan buat trading plan-nya setelah market tutup karena supaya psikologi tradingnya tidak terganggu. Oke, perintahnya adalah alert untuk mengetahui rekomendasi dari machine learning dari big data analysis. Kita lihat tanggalnya di sini. Ini adalah 7 hari kalender. Tanggal 22 kita punya Agro dan KLBF. Kita nanti akan cek yang mana kita bahas, apakah Agro, apakah KLBF, atau dua-duanya, mengingat waktu nanti ya. Sekarang kita akan cek juga, selain di alert robot, kita akan cek namanya perintah rekom. Rekom ini adalah rekomendasi yang end of day data. Jadi dia kalau sudah end of day data, rekomendasi itu tidak berubah lagi. Tetapi kalau alert, misalnya tekan volume, mungkin jam 10 dia muncul, nanti jam 11 atau jam 3 sore bisa saja dia ternyata akhirnya dia dibanting ya, supply-nya masuk karena dia sekuensial berdasarkan waktu keluarnya. Oke, sekarang itu dia kita punya Agro dan KLBF. Kita klik perintahnya rekom untuk mengetahui hasil rekomendasi atau end of day data screening. Ini dia trading idea yang menggunakan end of day data, tanggalnya tanggal 22, Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini untuk volume price analysis, kita ada as hardware, HS end of bearishness, intinya sinyalnya adalah bearishness yang mau selesai, PNLF ini juga bagus, TWR bearishness near, UN lever bullish. Nah, ini UN lever sudah bullish nih ya, dari kemarin nih, kalau nggak salah alertnya kemarin nih, alert UN lever kita lihat. Ya, UN lever kemarin ada alert, baru tanggal 22 dia keluar. Alertnya duluan ya Bapak Ibu. Oke, lalu ada Agro ada alert, ini kita bahas 266 nih. Saya tidak tahu berita Agro ini kenapa dia muncul. Kadang-kadang
susah menjelaskan dari berita ya. Kita lihat aja price-nya bagaimana, volumenya bagaimana ya. Price discount overthink, volume validate. Lalu kita lihat price action, ada agro, potential reversal. Kalau potential reversal ini bagus Bapak Ibu, biasanya dia bottoming. Akra, Antam, ini Akra bullish harami, Goto juga ini ada reversal dia. Bullish engulfing, PGO, that bearish, Sido, bullish, mau dekat apa dividen ini. Oke. Lalu kita lihat Bapak Ibu ada ADMR, ada agro ya, agro keluar lagi, nanti mungkin kita bahas ini. Agro keluar lagi PS, wah ini bertubi-tubi ya. Lalu kita lihat KLBF, the best time for buying. Oh, Unilever juga the best time for buying. Saya nggak tahu nih apakah perlu kita bahas Unilever untuk nanti tutorial trading plan. Biasanya kalau ada workshop, saya akan bikin tutorial trading plan ya Bapak Ibu. Dia sudah break upper downtrend ini. Sekarang kita cek juga yang salah satu favorit saya adalah SCR Vibum ya. Ini kalau dia keluar di alert robot, dia keluar di rekom dan keluar di ledakan volume dan screening lainnya, biasanya ini yang favorit saya. Biasanya saya akan lanjutkan dengan membuat trading plan sendiri setelah analisa detail ya. Oke, ini perintah screening untuk saham ledakan volume. Ada agro, agro keluar lagi ya, BBYB, nama PNLF. PNLF ini ada di sini kalau nggak salah. Oh iya, ada di sini ya, tapi tidak ada alert. Oke, kalau ada waktu, mungkin mudah-mudahan ada waktu ya, karena hari ini hari Sabtu, besok juga Minggu masih ada waktu untuk membuat analisa singkat saham ledakan volume, baik untuk BBYB maupun PNLF. Baik, jadi kita akan bahas agro secara detail, secara lengkap ya Bapak Ibu. Nanti kita untuk yang KLBF, mungkin bagus juga ini dia karena ada break upper downtrend KLBF, tapi kita singkat saja, supaya tidak berlama-lama. Kita juga SCR Extreme, kita lihat saham-saham ekstrim. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang punya hobi buy on weakness terus ya. Buy on weakness biasanya kita pakai saham-saham yang sudah extreme fear, tapi kita cari berada di zona demand. Demandnya chart VBP ya, sudah ada tutorialnya, sudah contohnya. Kita lihat AGI, extreme fear, ini tekan ke bawah, terus mana MYO fear, PTBA fear, habis dividen, SMGR fear. SMGR ini Bapak Ibu bisa lihat nih kalau dekat demand zone atau ada perlawanan dia karena sudah extreme fear sekali ya SMGR. Wika ini kan nggak tahu nih dia baru dapat suntikan dana, nggak tahu nggak jelas bagaimana sentimen market. Unilever sudah grid ya, Unilever sudah grid. Mungkin akan koreksi dulu. Oke, kita cek dengan SCR Panic. Nah, ini adalah screening berdasarkan star rotation atau rotasi saham, di mana kita mencari saham-saham yang habis panic terbitlah hope. Biasanya sudah bottoming ini. Kalau dia habis panic terbitlah hope, harus kita cari screeningnya, sing panic, lalu kita buka chart rotasi bintang atau star S-nya. Di sini kita lihat agro panic ya. Ini agro ini mungkin habis panic terbitlah hope. Ini menarik sekali agro, dia ledakan volume, dia berada di panic, bottoming dia ini. Yang lain-lainnya Bapak Ibu bisa lihat BBCA ini masih panik semua, asingnya masih keluar, BRIS juga masih panik, GGRM masih panik. Ini banyak ya, bisa dicek apakah ada yang juga habis panik terbitlah hope. SMGR ini mungkin masih terus panik. Oke. Berikutnya kita akan lanjut dengan mungkin ada saham-saham yang sudah di hope untuk rotasi bintang ya. Jangan Bapak Ibu bingung nih apa bedanya SCR Panic di sini dengan speedometer gitu ya. Karena ini pakai daily star rotation atau rotasi saham yang sementara ekstrim itu pakai speedometer. Oke, ada Cepin, MK Smil ya, TIN sudah masuk hope, WIM juga sudah masuk hope. Oke, itu dia screeningnya Bapak Ibu. Yang lainnya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Mungkin screening saham-saham under value bisa juga lakukan. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan lakukan dulu analisa untuk komposit. Kita mulai dengan Speedo Composite. Oke, Composite untuk saat ini dia berada di zona netral, artinya kenaikan 0,5 itu masih menjaga dia berada di zona netral, demand-nya sama dengan supply ya. Netral sama dengan demand sama dengan supply. Lalu kita lihat Star C0, ini adalah rotasi sektoral ya, sektoral bergerak relatif terhadap komposit. Bentuknya memang tidak terlalu kemana-mana nih. Kompositnya naik positif, jadi walaupun begitu kita lihat EDX industrinya juga menguat. Finance juga mulai ada menguat nih, EDX trend sudah crossing zona garis ini. Lalu kesehatan juga ada penguatan, tekno menguat, energi menguat, basic tanggalnya benar. Oh, tanggalnya belum. Aduh, ini benar nggak ya? Aduh, sebentar nih. Tanggalnya belum. Tar.
Baik, kita coba cek star C0. Ini masalah tanggalnya jadi hari ini. Ya, berubah ya. 25 jadi tanggalnya Bapak Ibu kena hari ini. Tadi berbeda ya Bapak Ibu ini sebelumnya ya. Kita ganti ini berubah aja. Ternyata dengan penguatan IHSG indeks ADX industrinya jadi melemah, indeks finance-nya juga melemah, tadi tampaknya menguat ya. Tapi non cyclical menguat. Jadi ini sudah update ya Bapak Ibu. Oke, itu dia. Sekarang kita lihat dengan setelah start C0, kita langsung masuk ke weekly saja biar cepat VPA. Composite weekly composite. Nah, ini perlu dicatat bahwa walaupun weekly dia adalah hari Rabu karena volumenya pasti rendah sebab libur long weekend. Oke, tanggal 22 ya Bapak Ibu. Di sini kita lihat candlenya turun jadi low high, dia coba retracement dengan volume yang rendah. Volume rendah ini karena hari tradingnya libur. Jadi memang tampaknya ada distribusi kalau di sini. Kita abaikan dulu weekly-nya, yang penting kita tahu dia apa nih close di bawah mid dojian ya. Sekarang kita lihat dengan VPA composite. Weekly dulu. Kita selesaikan VBP. Kalau lihat composite kita selesaikan weekly-nya. Jadi kita lihat juga zona supply and demand-nya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat jelas di sini adalah demand zone. Bapak Ibu, ini adalah demand zone. Kita bisa tambahkan strong ya karena dia tampaknya yang paling kuat. Jadi di sini ada ini juga low, high, low. Nah, dia coba break ke atas bentuk high. Taruhlah ini high low ya. Karena di sini ada demand di sini yang menahan. Oke, demand zone, jadi dia menahan, dia naik ke atas, low, high, low, high. Kalau untuk di daily nanti akan kelihatan. Dia coba ke bawah, di sini ini ada demand zone. Ini dia. Ya, ini sedikit supply and demand ya. Oke, itu dulu. Kalau dia masuk ke bawah ini, berarti dia berada di demand, di atas ini adalah supply. Di bawah lagi, kalau skenario terburuk, kita punya demand berada di bawah ini, yang warna hijau besar-besar ini adalah demand zone ya. Oke. Sekarang kita pindah ke daily VPA composite. Suka nggak suka ya Bapak Ibu ya, ada liburan ya kita suka lah. Oke. Sinyalnya demove indicate strength. Sinyal VPA-nya volumenya di bawah rata-rata, spread-nya narrow, close-nya up. Bapak Ibu, di sini yang perlu dicatat adalah kita sudah tutup gap. Gapnya sudah tutup. Ini ada sinyal sign of weakness, lalu dia turun ke bawah. Kita punya demand zone, jadi kalau kita ambil di sini adalah low, high, low, high. Mungkin ini kalau dia tertahan tidak jebol karena gap sudah tutup menjadi high low lagi. Mudah-mudahan dia high ya, jadi patternnya terbentuk. Kemarin volumenya turun di bawah rata-rata, dia inside bar atau apalah namanya ini Bapak. Saya lupa ini namanya inside bar atau mungkin inside bar namanya ya. Inside bar, jadi dia masih kita tunggu dia break atas candle kemarin sebelumnya atau ini. Berarti dia berada di dalam. Spreadnya juga kecil saja. Kalau spreadnya kecil, volumenya juga kecil, kita bisa katakan ya orang mau liburan mungkin ya. Tapi yang penting gapnya sudah tutup. Jadi kita punya low di sini yang bisa kita lihat-lihat. Demand-nya berada di sini. Kita lihat pakai VBP. VBP composite. Nah, kita punya demand zone. Demand zone ini yang panjang ini, mulai ke bawah ini adalah demand zone. Lalu kita punya di atas ini supply. Jadi di atas ini pertarungannya Bapak Ibu, kalau ini kita lihat struktur besar ini adalah marking up. Ini adalah marking up. Ya. Ini adalah distribusi sebenarnya ya. Kalau kita ambil dari sini sudah di break, sebenarnya sudah distribusi. Ambil tarik garis dari sini ke sini, dia cucuk close di bawahnya, itu udah distribusi. Ini adalah uptrust. Nah, dia kalau sempat close di bawah ini, lower low ini, dia terus ke bawah, maka pattern kita selesai sudah. Kita siap-siap kabur. Apalagi dia tidak berhasil ditahan oleh demand ini. Ini kalau demand ini jebol, sudah Bapak Ibu, patternnya berubah karena di sini ada gap.
Batasan terakhir adalah dia jebol, dia bentuk pattern lower low, demand-nya ini tidak mampu menahan, lalu gap-nya tutup. Sudah, berarti ini big picture-nya ada sesuatu yang sudah selesai di struktur wake off-nya. Oke, untuk komposit seperti itu, Bapak Ibu. Menjelang libur, spread-nya kecil, volumenya juga kecil. Sekarang kita lanjutkan dengan sahamnya. Kita lihat dulu. PVM volatilitas apa tadi? Agro dan KLBF. Ini sudah bisa atau belum? Atau harus jadi 3? Kalbe Pharma. Oke, bisa ya. Nah, untuk volatilitas, kalau kita lihat data 12 bulan antara KLBF dan Agro ini lebih volatil. Kalau lihat daily return-nya mereka ini sama-sama saja. Dalam 12 bulan mereka return-nya tidak jauh berbeda. Agro-nya lebih volatil bergerak. Bagi yang mau nge-swing jarang pendek lebih bisa pakai Agro ya. Mereka jauh ketinggalan dari composite. Composite-nya positif nih. Mereka daily average return-nya ada negatif dalam 12 bulan. Lalu kita cek dengan portfolio correlation map untuk korelasi mereka antara Agro dan KLBF. Kita copy saja. Agro sama KLBF. Kita tunggu Bapak Ibu. Kita mau lihat nih korelasi mereka seperti apa. Jadi kalau mereka korelasinya tinggi ya pilih salah satu. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu ini Agro korelasi dengan KLBF 0,81. Dan kalau kita lihat tadi kan di volatilitasnya mereka returnnya kecil ya, rendah ya, kalah oleh komposit. Jadi saran saya sih kalau mau beli pilih KLBF atau Agro, jangan dua-duanya. Sebabnya kalau mereka turun, portofolio Bapak Ibu merah semua nih, berbahaya, lebih baik jangan. Jadi pilih salah satu saja ya. Oke. Dengan komposit Agro korelasinya 0,48. KLBF 0,84. Ya, beda ya. Baik, sekarang kita akan mulai pembahasan Agro. Agro ini bank digital. Grupnya BBRI. Kalau kita lihat laporan keuangannya positif ya. Nah, inilah fungsinya perintah yang baru. Kita cek dengan perintah baru. Adalah SKF Agro. Ini adalah chart Sankey. Kita mau lihat nih dari kuartaran laporan keuangan seperti apa. Ini adalah perintah baru ya Bapak Ibu, SK. Nah, ini dia Bank Raya, income statement tahun lalu. Kita lihat revenue tahun lalu itu dia 891 miliar ya di dalam rupiah. Dia 13% year-on-year lebih murah, lebih rendah ya. Lalu cost revenue-nya meningkat, artinya beban operasinya meningkat, beban cost of revenue-nya meningkat. Gross profit-nya Bapak Ibu lihat juga turun. 488 dibanding tahun lalu. Total expense-nya berkurang 338. Mudah-mudahan nggak salah ini. Dan yang lihat lalu operating profit-nya 128 dibanding tahun lalu. Income before tax-nya sekian. Tapi menariknya dia punya ini. Menariknya net income-nya meningkat ya dibanding tahun lalu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat full year on year-nya saja, net income-nya dari Bank Raya ini meningkat 10%. Ya, gitu. Okay. Net income-nya naik gitu lah. Ini net income ini nanti yang ujung-ujungnya kalau dia profit terus akan memberikan dividen. Tapi mereka dari kemarin memutuskan RPS-nya tidak bagi dividen. Oke, itu sekedar informasi saja ya. Saya tidak tahu apakah hubungannya atau enggak. Yang pasti kalau trader kita berdasarkan price dan volume. Tidak terlalu memperhatikan ini saya. Oke, kita mulai dengan pembahasan untuk Agro. Biasanya kita mulai dengan Speedo Agro untuk mengukur speedometernya. Apakah Agro ini sudah ekstrim? Saat ini Agro dari speedometer untuk mengukur fear and greed, Agro berada di zona greed. Apa artinya? Artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk penutupan kemarin ya, Bapak Ibu. Tanggal 22 ini, tanggal 24 pula. Ya. Oke. Sama aja Bapak Ibu ya. Ini pokoknya market terakhir saja, speedometer Agro. Lalu kita lihat dengan Star Agro. Lalu kita cek dengan rotasi bintang. Rotasi bintang seperti tadi kita lihat, kemarin Agro habis panik terbitlah Hope, sekarang sudah masuk ke Hope ya. Jadi sekarang sudah berada di Hope. Mungkin sudah berubah ya rotasi bintangnya. Kemarin berada di Hope ini. Habis panik. Sekarang Agro sudah masuk ke Hope ya. Hope
Coba cek tadi, benar nggak? Berarti udah update juga. SCR Hope. Agro sudah pindah ke Hope ya. Tadi waktu belum diupdate dia masih berada di. Oke, sekarang dia berada di Hope Bapak Ibu. Hope dia bisa terus bergerak meningkat. Sekarang kita cek dengan weekly-nya W-Star Agro. Bapak Ibu ketik namanya W-Star. Artinya kalau kita lihat daily mungkin time frame-nya kecil. Kalau kita lihat weekly akan kelihatan nih gambaran besarnya. Agro untuk data mingguan kita lihat dia berada. Oh, Agro sudah naik ya. Agro ini momentumnya naik, tetapi kita lihat power price-nya sedikit saja. Sayangnya weekly-nya ini berhenti di hari Rabu, tapi tidak apa-apa lah ya. Oke, sekarang kita lihat untuk W-Star sudah. Kita mulai dengan volume price lah ya. Kita lihat VPA monthly agro. Nah, kita lihat monthly agro. Oke, agro ini sepertinya siklus wake off-nya sudah selesai ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dia sempat mulai 2016 sempat bergerak, tapi dia belum bank digital sepertinya ini. Dia bergerak lalu dia turun. Ini adalah accumulation. Ini adalah marking up. Ini adalah distribusi dalam 2 bulanan. Ini adalah marking down ya. Dari zona akumulasi balik lagi ke akumulasi. Marking down. Lalu dia naik lagi, ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Ini distribusi atau redistribusi lah. Ini marking down, selesai sudah. Lalu dia turun. Mungkin ini adalah akumulasi ya. Ini mungkin akumulasi, dia akan naik. Jadi kalau mau naik kita cari-cari garis-garis lah. Di sini mungkin dia bisa sampai target sini, atau dia bisa sampai target sini, atau ini drop best drop dia bisa sampai target sini. Zona-zona ini kita untuk lihat apakah agro ini akan meningkat. Cuman kalau kita adalah trader, prinsipnya adalah price discount everything ya. Bapak Ibu, price discount everything. Apapun beritanya. Kan tadi saya bilang saya tidak tahu ya. Discount everything. Volume validate ya, volume. Validate. Volumenya valid enggak? Nah, lihat ini. Kalau dia mau naik tinggi, volumenya pasti ada perubahan. Kalau dia mau tinggi, volumenya pasti dari yang tidak ada apa-apa, dia berubah. Nah, ini juga nanti kalau kita lihat apakah sini ada perubahan yang signifikan dengan perubahan price-nya. Begitu aja acuannya. Jadi nggak usah terlalu rumit-rumit dengan income statement lah, dengan yang lain-lainnya. Lihat price, lihat volume. Tapi ini kan monthly untuk big picture-nya ya. Tapi kita nanti entry-nya di daily. Oke, kita turun ke weekly. VPA weekly agro. Bagaimana weekly-nya? Oke, weekly-nya Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah distribusi. Ini adalah marking down. Turun, nah ini mungkin ini sudah akumulasi ya Bapak Ibu. Kita lihat dia ada peningkatan volume. Ini adalah volumenya juga meledak ya, tapi sayang tidak lengkap karena Kamis Jumat kita liburan. Tapi ini adalah marking down. Ini sebenarnya marking down, dia membentuk pola low, high, low, low, high, lower, low, marking down. Ini mungkin nanti akumulasi. Kita lihat break atau enggak di daily-nya ya. Ya kita kalaupun mau pakai sinyalnya ada bagus walaupun long weekend. Kita catat aja dulu. Nah, sekarang kita turun ke daily. VPA agro. Oke, agro kalau kita lihat selling climax, auto reaction secondary test di sini selesai. Kita lihat baru sini ada boom ledakan volume. Dia langsung naik ke atas. Bapak dia turun lagi. Kenapa? Dia memberikan second chance to buy ya. Di sini dia turun masuk ke dalam. Dia akan ngambil zona demand di sini, ambil. Ini kalau kita lihat di sini ada demand nih dari ini. Ini karena sini sudah terbentuk pattern low, high, high low, higher high, high low, higher high, high low, higher high. Ini sudah terbentuk pattern. Sekarang dia akan mengambil demand zone sebelah sini. Nah, ini tertahan. Kalau kita mau masuk, stop loss-nya sudah kelihatan dulu, yaitu stop loss 240. 244 kurang 2 tick sama dengan 240 ya. Kalau Bapak Ibu ada yang rekomendasikan saham tanpa menjelaskan stop loss-nya bagaimana, saran saya tinggalin. Karena tanpa stop loss, trading itu resikonya tinggi sekali. Oke, saat ini dia low,
selling climax, auto range secondary test, stop loss kelihatan, dia tes ini, dia naik ke atas, tapi sayang tidak berhasil close, sahamnya meledak dan BDT-nya ada volume. Sinyalnya tidak ada, Bapak Ibu, tapi volumenya sangat besar, spread-nya tinggi. Jadi besok, kalaupun dia koreksi ke bawah, ini posisi kita buy, stop loss-nya 244, exit saja. Kalau exit nanti kita buyback yang di bawah ini, ya sekitar berapa? 210. Berarti mainnya di situ dia, main siklus kecil. Sekarang kita lihat dengan Evol Agro untuk memastikan stop loss kita. Kayaknya stop loss sudah bisa. Ini tetap kita namakan power box ya. Lihat, ini power box. Stop loss-nya kena. Ini power box, stop loss-nya di sini 240 tadi yang saya bilang tadi, ya 240 di sini sampai 240. Itu adalah posisi stop loss. Kita lihat VBP Weekly Agro. Nah, kita akan lihat di mana zona supply and demand yang saya, nggak kelihatan. Di bawah ini ada sekarang berada supply and demand, ada demand-nya di atas, dia menekan ke bawah. Supply-nya juga ada sedikit di bawah. Kita lihat daily. Kalau mau target tinggi, Bapak Ibu, setinggi-tingginya target, kita lihat ini ada sell mother candle. Oke, kita cari, inilah targetnya lah. Boleh sekitar di sini. Ini adalah target untuk Bapak Ibu. Profit taking. Paling tinggi segitu aja dulu ya. Profit taking. Ini risk reward ratio-nya TP ya. TP. Reward ratio-nya sudah bagus ini Bapak Ibu. Beli di sini jual di 2000 tuh udah bagus. Karena ini banyak yang nyangkut. Kalau kira-kira nggak yakin di atas, ini juga bisa nih. Ini adalah drop, base drop. Ini adalah supply zone. Ya, ini supply zone. Ini juga supply. Ini sell mother candle. Jadi yang bentuk-bentuk seperti ini menjadi target jual ya, Bapak Ibu, sekitar beli di 2000, close-nya berapa? 2600 atau 270, 270, jualnya di 800 itu lumayan juga lah Bapak Ibu kalau bisa tercapai karena ini supply. Sekarang kita lihat aja lah weekly-nya nih dia bisa break nggak? Oke, berikutnya kita cek dengan VBP, perintahnya ketik VBP Agro. Oke, begitu. Jadi Bapak Ibu harus mempraktekkan, kita turun time frame lebih kecil. Kalau time frame lebih kecil, Bapak Ibu, kita tentu mainnya lebih kecil juga. Ini ada, seperti saya sampaikan tadi, ini adalah demand. Ini demand, ini low, high. Jadi setiap mantul ini adalah demand zone. Ini adalah demand, ini yang kuatnya, ini demand zone ya. Ini yang menahan di sini, Bapak Ibu, ini ada demand juga. Besok kalau dia turun, terutama yang di dalam ini, kita banyak lebih besar. Misalnya turun ke sini 1 lot, 4 lot, 8 lot, 20 lot, 40 lot, 100 lot gitu. Nah, terus ke bawah, nanti stop loss-nya tadi 240, exit ya Bapak Ibu kalau dia turun di bawahnya. Target, kalau mau main cepat, targetnya inilah. Ini. 320 ya. Lumayan nih berapa persen kalau dia turun dulu baru naik lagi. Kita jual sekitar 320 atau 335 untuk mengejar targetnya ini. Ya, belum dites ini ya. Kalaupun mau ke atas, di atasnya 350. Ya, sekitar ini karena ini kita punya supply. Supply zone-nya cukup lebar. Karena dia tes turun, supply-nya masuk ya. Ini ada zona supply. Dia turun, naik ke atas, ini tes. Karena supply-nya nggak tembus, dia turun. Nanti akan tes yang ini, yang merah ini. Berhasil nggak? Nah, jadi kalau 310 juga boleh jual. Tergantung lah Bapak Ibu. Yang penting risk reward rasionya, kalau kena stop loss sama reward-nya ini lebih bagus. Berikutnya kita akan lihat wave-nya. Wave Agro. 33 menit ya. Kalau wave-nya masih up ya Bapak Ibu. Masih down. Lihat. Low, dia belum ada perlawanan. Ini kalau dia naik terus mungkin bisa berubah entah di mana nanti. Wave-nya masih down wave. Belum kelihatan signifikan pergantian wave ya Bapak Ibu. Tapi menariknya di sini Bapak Ibu kita punya hajar kanan. Orang-orang kemarin tuh hajar kanan. Hajar kanannya sebesar 46,6 ya Bapak Ibu. Netnya hajar kanan lawan hajar kiri adalah 24 miliar ya. 24 juta. M itu juta ya Bapak Ibu. B itu miliar. Jadi orang-orang kemarin itu hajar kanan tapi ada hajar kirinya juga 62 sehingga netnya ada 24. Lumayan lah ya. Orang kemarin awal-awal pagi-pagi langsung greedy membeli agro, tapi dari speedometer dia belum ekstrim. Oke, itu dia. Sekarang kita lihat DOM agro ini untuk mengecek dominasi rasio. Kita dengan chart DOM ini akan melihat ini adalah chart
dominasi rasio. Untuk saham agro, kita ingin melihat bagaimana sih perbandingan lokal dan asing. Untuk kemarin kita lihat asingnya hanya 1%, 0,1, kecil sekali. Berarti di agro ini lokal semua. Baik di 5 hari 22%, dalam 20 hari juga kecil, dalam 50 asingnya ini hanya 1,2. Artinya lokalnya yang dominan, asingnya tidak dominan. Jadi jangan terlalu pusing ya dengan foreign flow. Tapi namun begitu kita cek juga nih PIF agro, karena kadang-kadang lagi kondisi sekarang kalau kita lihat asing itu sangat pengaruh. Tapi kita lihat tadi dominasi ratio tidak. Untuk foreign flow asingnya masuk kecil aja 5 juta nih cuman kalau nggak salah ya. Ini 1 miliar dalam 5 hari, 300 juta dalam berapa ya? 300 juta ini. Ini berapa? 50 juta. Kecil ya Bapak Ibu, nggak sampai 1 miliar pokoknya. Tidak signifikan juga kalau kita lihat asing dengan lokalnya. Jadi untuk agro foreign flow-nya jangan terlalu dipusingkan. Beda dengan Bank BRI-nya gitu. Oke, kita lihat dengan SWG. Karena dia dengan volume, kita lihat SWG agro. Mumpung dengan volume, waktunya juga masih ada lah. Saya rasa ini masih bisa Bapak Ibu. Mohon bersabar. Kita lihat untuk SWG. Kita tarik dulu. Breakout yes. Volumenya breakout. Di sini ada tulisan breakout yes. 18,29 kali dari rata-rata meledak volume. Dia akhirnya pixelnya dark green ya. Mudah-mudahan ini juga sudah naik ke atas. RSI-nya juga sudah hijau. Mudah-mudahan. Lalu kita lihat dengan tren agro. Nah, tadi kan kalau kita lihat Sankey, dia bercerita tentang gambar. Ini ada angka-angka untuk rasio-rasio, bisa Bapak Ibu bisa lihat di sini. Rasio Q1 tadi year on year, Q1-nya, Q&Q-nya, grow-nya 20%, ya lumayan lah dia meningkatnya ya. Tetap overvalue kalau kita percaya dengan Graham method, Ben Graham. Kita lihat MACD sudah, trennya sudah up, low, high, dia sideways, boom, dia naik ke atas, tapi belum nggak berhasil. Di sini ada support become resistant. Dia harus close di atas 320 mungkin, baru trennya ini kita bisa lihat mainnya jangka panjang, lebih panjang ya. Kalau enggak, kena 320 ini kita exit dulu ya. Takutnya 310 sampai 320 lah. Oke, kalau dia turun ke bawah, kita bisa stop loss, kita bisa buy on weakness. Stop loss-nya sudah disampaikan tadi. Terakhir SWG, kita lihat udah akumulasi atau belum. Bukan SWG, P2 Walusiwa, PWS Agro. So ini ya, Bapak Ibu, sahamnya juga saham kapital kecil, bank digital juga kecil. Volumenya memang ada meledak, tapi tidak signifikan oleh asing, ini lokal ini. Oke, kita lihat dengan agro, Bapak Ibu. IDX-nya sinyalnya buy, trennya masih down. Ada sinyal buy untuk ini. Ini juga sudah terbentuk. Kalau di PWS ini penting sekali, namanya rudang-rudang atau flower. Kalau sudah sumur, berarti supportnya sudah kuat. Yang terpenting juga, kita lihat volumenya sangat besar, spreadnya wide, zona akumulasi. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau bermain di bawah ini masih kita buy ya, Bapak Ibu. Jadi kalau dia kasih koreksi, justru kita akan buy. Kalau dia turun, yang penting stop loss-nya kita tahu berada di mana. Bapak Ibu, ini lihat, agronya ada volume besar ya, buying pressure-nya 18, selling pressure-nya 8, minus 8. Dan powernya sudah buy, power buy kita punya 1,04. Kalau dari sini kelihatan sudah ada bottoming-nya ini, Bapak Ibu, sudah flower-nya dan power buy-nya sudah positif juga. Oke, itu untuk analisa detailnya agro. Sekarang kita lanjut dengan analisa singkat untuk KLBF. Kita cek dulu alert KLBF. Alert KLBF, Bapak Ibu bisa lihat ini fresh ya, alertnya fresh. Tadi agro fresh nggak? Silakan Bapak Ibu cek. Tadi ini mungkin agro fresh, ini juga fresh ya. Terakhir dia alertnya tanggal 17 Oktober tahun lalu 2023. Kita lihat dengan Speedo KLBF. Analisa singkat, biasanya ini kalau siang alert saya cukup analisa singkat saja, nggak lama-lama. Berapa chart aja. Grid artinya demand lebih besar daripada supply untuk speedometer. Kalau kita lihat dengan star KLBF, kira-kira berada di mana dia? KLBF meliuk-liuk untuk daily
terjadi akselerasi Bapak Ibu, power price-nya menguat ke arah sebelah kanan. Ini KLBF ini terjadi akselerasi yang kuat penguatannya dibanding relatif terhadap komposit untuk data daily. Sekarang kita lihat dengan W-Star KLBF. Kenapa? Karena dia berada di zona grid dan kita nggak tahu mau kemana. Mudah-mudahan weekly-nya bagus. Nah, kalau kita lihat weekly-nya bagus, abaikan ini karena baru saya run tadi. Refresh. Bapak Ibu, kita lihat di sini terjadi akselerasi untuk weekly walaupun belum sempurna. Weekly-nya cuma 3 hari tapi dia terjadi akselerasi relatif terhadap komposit. Jadi cukup fair karena komposit juga kan cuma sampai hari Rabu, KLBF juga sampai hari Rabu. Nanti besok mudah-mudahan dia masuk ke sini. Kalau ini artinya dia habis panik terbitlah hope ya. Untuk weekly. Oke, terakhir kita lihat VPA KLBF. VPA KLBF. Ya, 40 menit ya, lewat sedikit berapa menit. Nah, ini bagus Bapak Ibu. Lihat. Kalau kita hanya lihat daily ya, nanti Bapak Ibu cek weekly-nya. Ini mungkin ini adalah redistribusi atau distribusi. Kita nggak tahu di atasnya. Ya, ini adalah mungkin adalah distribusi. Harus lihat chart besarnya. Distribusi ya, Bution. Lalu dia low, high, high, low. Ini adalah kalau kita tarik ke bawah, ini disebut dengan marking down, Wyckoff structure. Ini adalah selling climax, auto reaction, secondary test. Mungkin di sini selling climax-nya yang mana? Ini ya, ini dia jebol. Ini juga bisa selling climax. Ini selling climax. Di antara ini ya, Bapak Ibu, ini ada stopping volume, sinyal-sinyal untuk reversal atau sinyal-sinyal sign of strong, SOS. Selling climax, auto reaction, secondary test. Ini ada spring. Kita menunggu dia break. Ya, volumenya akhirnya break di sini. Ini mungkin disebut dengan akumulasi ya. Accumulation. Dia break. Biasanya kalau dia berhasil break, Bapak Ibu, dia akan tes ke bawah lagi. Mungkin kalau menurut saya ini ada demand zone di sini, dia akan turun sampai bawah inilah. Atau di sini ya. Artinya di sini kita menunggu pattern low. Ini adalah high. Dia turun ke bawah membentuk dengan high terhadap low bawah ini. High low. Lalu dia break ke atas lagi, dia membentuk higher high. Kalau ini sudah terbentuk, maka fasenya lengkap. Kalau di sini juga kita lihat volumenya meningkat saat dia naik, ini juga terjadi akumulasi meningkat ke arah atas sana ya. Sinyalnya effort to rise bullish sign, jadi aman, volumenya high, spreadnya dasar rata-rata close. Ini kita sebut dengan the best time for buying. Time for buying ya. Yang ini, dia turun ke bawah, kita mencari second chance to buy. Jadi dia turun ke bawah, justru kita kalau mau agresif stop lossnya di sini. Ini buy on weakness-nya. Kalau konservatif tentu stop lossnya di bawah supaya bentuknya apa? Low, high, high, low, higher, high. Oke, dia kalau ada retracement justru pullback-nya asal volumenya tidak meningkat aja. Kalau dia turun ke bawah volumenya meningkat, itu berkabur kita. Kalau ini kan volume harganya naik, volumenya juga naik ya. 3. Oke, silakan dicek Bapak Ibu, lakukan analisa sendiri. Itu saja untuk after market close analisis penutupan kemarin sebelum libur panjang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.